Betul. Menjaga kedisiplinan ibadah di bulan Ramadan. Arif Fadil ada mau pengakuan dosa? Ya nih, nggak enak dong ditonton sama orang, terutama keluarga saya ya. Tapi nggak apa-apa, ya demi keutuhan umat nih. Iya, kita langsung minta pencerahan saja lah kalau gitu Betul. ya. Ini ada pagi ini kita akan dicerahkan oleh Ustadz ya, yang bagai pinang tak apa namanya? Apa istilahnya? Pinang di belah dua. Dua. Oh, itu dia tuh ya kan. Ini bukan ada cermin loh di antara mereka berdua loh ya kan, tapi ini adalah satu Real. kesatuan nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Adi dan Ustadz Alwi Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Arif dan Kamaria. Masya Insya Allah, Allah, insya Allah alhamdulillah sehat sehat, walafiat. alhamdulillah sehat. Ustadz, ini kita tanpa mendengarkan pengakuan dosa dari seorang Arif Fadil. Mohon langsung saja dicerahkan kami ini, Ustadz. Karena kadang kalau kita dengan tema kita ya, menjaga disiplin ibadah Ramadan, paling dekat kita bisa melihatnya di masjid saat sholat tarawih. Gini, saya tuh bukan mau buat pengakuan sih, tapi dalam artian tuh nanti kalau disampaikan jadinya ria kan. Maksudnya begini, contoh aja taraweh deh Ustadz, Betul. iya kan? Taraweh itu kan awal-awal, waduh masih prima, bugar, semangat luar biasa, iya kan? Betul, 10 hari pertama. 10 hari kedua udah mulai Senin Kemis nih taraweh. Gimana Ustadz? Iya, kadang-kadang juga memang kalau di awal-awal semangatnya luar biasa sampai full membludak memenuhi ruangan masjid sampai ke jalan-jalan, sampai-sampai panitia bilang, Benar. mohon maaf masjid kita tidak menampung lagi, mudah-mudahan ada rezeki masjid kita luas, tapi nggak sampai 2 minggu masjidnya luas sendiri. Jamaahnya yang menghilang ya. Sumpah. Insya Allah. Jadi memang betul kata Kak Maria, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Yazid bi ta'ah, yanqus bil maksiat. Dia bertambah, dia naik karena kita taat. Taat itu tunduk, patuh, disiplin. Nah, sedangkan turunnya kita karena kita bermaksiat, kita lalai, kita lupa, kita nggak disiplin diri. Maka memang kuncinya memang harus kita disiplin. Apalagi terkhusus di dalam ibadah Ramadan yang frekuensinya lebih banyak ketimbang di bulan-bulan lain. Di Ramadan puasa 30 hari full. Di Ramadan ada taraweh yang bilangannya puluhan rakaat. Di Ramadan kita punya kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Maka ini yang membutuhkan disiplin diri supaya kita bisa meningkatkan intensitas ibadah kita di bulan Ramadan. Gitu. Kak Arif dan Nah Kak itu Maria. dia Ustadz. Pertanyaannya caranya gimana ya Ustadz? Iya, Biar kasih lebih kisi-kisinya lah. khusyuk, fokus terus Kisi-kisinya. agar disiplinnya tuh konsisten gitu Ustadz. Kadang kan namanya Betul. manusia ini kan apalagi hati, godaan, iman ini kan labil. Suka goyang gitu ya, labil besti gitu ya. Jadi Allah, mungkin iya. kita anggap simple aja. Kita anggap simple aja. Ada 3 cara mungkin cara untuk kita bisa menambahkan disiplin kita di ibadah bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Yang ketiga, memulai motivasi itu dari diri sendiri. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjaga hubungan kita dengan Allah, bahwa kita harus mengetahui syariat puasa adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Bahkan hukumnya wajib. Yang ketika kita jalankan, kita dapat pahala. Yang ketika kita tinggalkan, ada konsekuensinya, kita dapat dosa. Jadi ketika kita sadar bahwasanya ini aturan dari Allah, aturan dari Sang Pencipta nih, kita sebagai hamba mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib mengikuti aturan-aturan tersebut. Itu menjadi motivasi tambahnya disiplin kita untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Bayangkan Allah menghamparkan banyaknya pahala, amaluhu mudha'af, bahkan berlipat ganda pahala kita. Yang sunnah diganjar wajib, yang wajib diganjar dengan puluhan bahkan ratusan kali lipat. Bagaimana tidak maha dermawan Allah kepada kita hamba-hambanya. Di bulan puasa diobral pahala-pahala kita. Pun juga ada konsekuensi hukumnya. Ketika kita tidak mengikutinya, maka kita pun mendapatkan catatan kesalahan, dosa yang bisa berakibat fatal untuk hidup kita ke depannya, bahkan nanti sampai di akhirat. Yang harus dibayar, misalnya kita nggak puasa karena udur, sakit, maka harus dibayar di lain bulan Ramadan. Dan kalau nggak bayar ada ketentuan lain, namanya fidyah. Nah, fidyah ini, konsekuensi di dalam puasa ini berkaitan dengan yang nomor 2, yaitu hubungan kita kepada sesama kita. Kalau fidyah itu artinya kita berbagi. Dan juga di bulan Ramadan juga ada yang namanya zakat fitrah, yang harus wajib dikerjakan oleh setiap umat muslim. Sifatnya berbagi lagi. Maka memang kita harus mendisiplinkan diri untuk bisa merasakan bahwasanya puasa ini adalah cara kita untuk merasakan kepedulian, rasa berbagi terhadap sesama. Oh begini loh rasanya
kita kurang makan. Oh, di sana ada saudara kita yang setiap hari mereka puasa, setiap hari mereka nggak makan kalau nggak kerja, mereka nggak makan kalau nggak dapat penghasilan. Maka ini juga akan meningkatkan disiplin kita untuk betul-betul bisa meningkatkan kualitas puasa kita. Lalu yang ketiga, ibda binafsi. Mulai dari diri sendiri, kelola diri kita, atur dan kendalikan hawa nafsu, karena puasa itu sifatnya bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikannya. Nah, contohnya kita jujur terhadap diri kita sendiri. Puasa, kumur-kumur nih, lagi wudhu kita kumur-kumur kan termasuk sunnah. Begitu kumur-kumur, masuknya 3, keluarnya 2. Ini nggak jujur nih. Tapi kan kita nggak ketemukan orang-orang yang model kayak macam begitu, kecuali anak-anak kecil ya. Nah ini, Di kubur-kubur. Arif Fadil ketawanya paling kenceng soalnya Ustadz. Ngerasa Ini ya. pengalaman waktu kecil ya. Masya Allah. Nah, Jadi Ustadz, memang puasa itu termasuk melatih diri. Ya, Betul. Termasuk nggak sih disiplin itu kan gini loh. Kalau saya berpikir, kenapa saya ketawa duluan ya? Jadi gini, saya berpikirnya gini. Iya. Saya mengukur diri saya. Kan tadi kan Ustadz mengatakan kan lihat diri kita sendiri, ya kan? Ya kan. Iya. Artinya begini. Saya bekerja dari pagi nih, ya kan? Terus mungkin sampai siang. Nah, nanti siangnya itu saya berpikiran gini, agar saya kuat menjalankan disiplin ibadah saya di bulan Ramadan ini, agar saya bisa tercapailah nanti taraweh hingga witir saya nanti malam hari, saya istirahat dulu, tidur gitu. Nah, boleh nggak tidur di bulan Ramadan dijadikan disiplin? Jadikan alasan untuk beribadah di waktu Ini yang lain. alasannya. Tapi alasan itu kadang-kadang tepat ya. Kadang-kadang kan yang namanya nomusuan ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Bekerja Betul. di kantor juga ibadah. Jadi tidur di kantor dapat ibadahnya double gitu ya. Itu akal-akalannya. Jadi sebenarnya begini, untuk memahami konteks hadis itu, naumus shaim ibadah, wasumtu tasbih, tidurnya orang puasa di bulan Ramadan dihitung ibadah, diamnya orang yang berpuasa dihitung tasbih. Maksudnya begini, mafhum mukhalafahnya kita balik. Kalau tidur saja dianggap ibadah, apalagi nggak tidur, begitu. Jadi kita dipancing itu loh. untuk Pola memahami pikirnya dirubah, secara Arif Fadil. terbalik. Yes. Betul. Kalau kita diam saja dianggap bertasbih kepada Allah, tasbih itu kita mengucap zikir. Kalimatani Mendingan tasbih khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, mahbubatani inda rahman. Kalimat yang ringan di mulut tapi berat timbangannya di yaumul mizan, namanya tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Diamnya kita di bulan puasa, dihitung lagi tasbih. Apalagi nggak diam, begitu loh. Jadi nggak tidur, nggak diam. Ngapain? Kerja ibadah, mencari nafkah ibadah, apalagi sambil berzikir, sambil sholawat, baca Quran di waktu senggang. Betul. Jadi kita memanfaatkan, memanfaatkan sedikit apapun kesempatan kita, isi dengan ibadah. Itu makna hadisnya, bukan tidur seharian. Enak banget ya tidur seharian. Siap. Habis sahur, imsak, tidur, bangun-bangun beduk gitu. Iya. Nikmat mana lagi kan? Tapi kalau betul. Tapi kalau Arif Fadil masya Allah ya bang. Masya Allah. Oke, kita jeda dulu yuk. Ya. Kita jeda dulu ya Ustadz Oke, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih Nanti kita temu lagi nanti kita. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali untuk Anda.